Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara-saudari sekalian? Luar biasa. Bertemu lagi kita di ibadah doa Rabu online. Saya mengundang saudara sekalian, sebelum memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib Tuhan. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Nyatakan Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, saya undang untuk fokus untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita memuliakan Tuhan, Raja segala raja. Hadirat Tuhan memenuhi kita sehingga hidup kita diubahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu Bapa memenuhi tempat ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu,
kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur setiap hari. Kalau kita masih hidup, kita masih dapat bergerak, kita masih dapat beraktivitas, kita mengerjakan segala apa yang bisa kita kerjakan dan yang harus kita kerjakan. Nah, ada kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat keberadaan kami saat ini. Dan Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami, melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami. Dan Tuhan, apapun keadaan setiap saudara-saudaraku Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Hamba percaya Engkau hadir bersama dengan mereka. Engkau kuatkan mereka. Engkau yang menyembuhkan mereka kalau ada di antara mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah Roh Kudus seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, namanya hidup, pasti ada masalah, ada tantangan, ada cobaan, ada godaan. Betul? Tetapi kita tidak menyalahkan itu semua. Tetapi Tuhan mau bagaimana kita meresponi atau respon kita terhadap setiap keadaan itu. Nah, tema firman Tuhan pada saat ini adalah berjiwa besar dan benar. Nah, saudara, beberapa hari lalu kita sama-sama memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia yang dicintai Tuhan. Nah, saudara tahu pasti presiden yang pertama dari negara kita, yaitu dia sebagai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Siapa namanya? Ya, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, pada saat beliau berpidato di Semarang tahun 1956, tepatnya tanggal 29 Juli, beliau pernah katakan seperti ini. Negeri kita kaya raya, saudara-saudara. Berjiwa besarlah, berimajinasi, gali, bekerja. Kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia. Demikian salah satu kutipan yang disampaikan oleh Bapak proklamator kita. Saudara, supaya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki jiwa yang besar. Saudara, berjiwa besar. Apa arti berjiwa? Berjiwa itu artinya bernyawa, hidup. Tapi berjiwa juga artinya berisi, punya isi, mengandung sesuatu yang utama, mengandung sesuatu yang penting. Ya. Nah, pengertian lain berjiwa artinya punya perasaan batin, yaitu semangat. Jadi kalau saya boleh simpulkan, berjiwa besar dan benar adalah
memiliki sesuatu yang utama, penting, dan memiliki perasaan semangat yang besar dan benar untuk melakukan segala perbuatan, tindakan apapun juga. Nah, saudara, berjiwa besar dan benar dalam menghadapi segala apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya setiap kita memiliki jiwa yang besar dan benar. Nah, saudara, bagaimana caranya kita dapat memiliki jiwa yang besar dan benar? Kalau kita memiliki moto yang besar dan benar. Moto hidup yang besar dan benar. Nah, saudara, kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Dia adalah seorang nabi yang terakhir dari Perjanjian Lama, yang namanya Yohanes Pembaptis. Jadi sama-sama kita lihat apa moto daripada Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan seperti ini. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saya ulangi, ia, Yesus Kristus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam terjemahan lain, ia harus makin penting, tetapi aku harus makin kurang penting. Dalam terjemahan lain, seperti itu dikatakan. Ia, Yesus Kristus, biarlah semakin penting, dan kita, aku, harus semakin kurang penting. Pengertiannya, yaitu Yesus Kristus semakin dibesarkan, kita semakin kurang dibesarkan. Biarlah Kristus Yesus yang semakin diutamakan, kita yang semakin kurang diutamakan, bahkan dikebelakangkan. Bapak, Ibu, Saudara, ingat lagu, ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Oke, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Ini menjadi moto dari seorang nabi yang besar, nabi yang terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis sampaikan kalimat ini? Latar belakangnya adalah ketika murid-murid Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa Yesus dan murid-muridnya itu membaptis banyak orang, dan banyak orang mengikut Yesus. Bahkan murid-murid Yohanes Pembaptis juga banyak yang ikut Yesus pada saat ini. Nah, laporan ini disampaikan oleh beberapa murid Yohanes yang masih ada pada saat itu. Mereka lapor kepada Yohanes Pembaptis. Ya mungkin mereka takut kalau Yohanes Pembaptis kehilangan kepamorannya, kehilangan pengaruhnya, kehilangan pengikutnya. Tapi inilah yang terjadi. Namun luar biasanya seorang Yohanes Pembaptis, ketika dia mendapatkan laporan seperti itu, hatinya tidak gundah gulana. Dia memunculkan sebagai pribadi yang berjiwa besar. Kenapa? Karena dia memiliki moto hidup yang dahsyat. Biarlah Yesus Kristus semakin besar, semakin penting, biar aku semakin kurang penting. Nah, itu sebabnya Yohanes Pembaptis, karena memiliki moto hidup yang tepat, benar, moto yang besar dan benar ini, dia memiliki respon yang benar terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara, Yesus Kristus pernah memuji
Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 11 ayat 11 dikatakan, "Aku berkata kepadamu," Yesus berkata kepada murid-muridnya, "sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Wow, luar biasa. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara terus telusuri kehidupan Yohanes Pembaptis, dia akhir hidupnya sebagai seorang yang tetap mempertahankan moto hidupnya. Dia memang mati dipenggal kepalanya. Karena apa? Karena dia berani untuk menegur seorang raja ketika raja pada saat itu mengambil istri dari saudara kandung dari raja itu. Yohanes Pembaptis seorang yang memiliki jiwa besar. Berjiwa besar punya pengertiannya itu berani juga. Berani untuk menyatakan kebenaran, mengatakan kebenaran. Sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Luar biasa Yohanes Pembaptis. Nah saudara, ini yang Tuhan inginkan. Ya, kita memiliki jiwa yang besar dan benar. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki jiwa yang besar, kita memiliki moto yang besar dan benar itu, dan kita menghidupinya. Ini kalau kita memiliki pandangan yang benar. Sekali lagi, kita dapat memunculkan pribadi kita sebagai seorang yang berjiwa besar dan benar. Khususnya ketika kita menghadapi tantangan, masalah, apapun juga. Dan kita menghidupi moto hidup kita. Kristus semakin besar, semakin penting. Dan kita semakin kurang penting. Kalau kita punya pandangan yang benar. Paling tidak terhadap 3 hal. Yang pertama, kita punya pandangan yang benar bahwa kemampuan pencapaian dalam hidup ini adalah karunia Tuhan. Semuanya adalah pemberian Tuhan. Maka dari itu Yohanes Pembaptis, ketika dia dengar murid-muridnya banyak yang mengikut Yesus, dia tidak jadi panik, tidak kecewa, tidak iri hati. Bahkan dia katakan, tidak ada sesuatu yang diambil bagi diri seseorang kalau tidak dikaruniakan oleh sorga. Yang dimaksud sorga adalah tentunya Allah yang Maha Tinggi. Jadi Yohanes Pembaptis mengakui kedaulatan Allah yang Maha Tinggi. Segala sesuatu dalam kehidupannya ditetapkan oleh Tuhan Allah yang Maha Besar, Maha Tinggi di sorga itu. Nah saudara, Yohanes Pembaptis memiliki pandangannya benar terhadap apa yang dia telah lakukan, kemampuan dia. Saudara tahu bahwa dia seorang yang luar biasa mahir dalam berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, banyak orang yang langsung tersentuh hatinya. Banyak orang yang bertobat. Luar biasa seorang Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang yang dipenuhi dengan roh Allah. Nah saudara, Yohanes Pembaptis memiliki pandangan yang benar terhadap segala apa yang dia miliki, itu semuanya karunia Tuhan. Contoh yang kedua, Ayub. Ketika Ayub mengalami kehilangan segala harta bendanya, dalam 1 hari semua bisnisnya, semua perusahaannya hancur, musnah. Bahkan anak-anaknya, 10 anaknya, putra-putrinya mati pada hari yang sama. Ayub katakan, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke
sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mengalami sesuatu kehilangan. Ya, mengalami kehilangan sesuatu. Saudara ketahuilah bahwa semuanya itu karena ketetapan Tuhan. Dan Tuhan punya maksud yang lebih mulia. Dan saya ingin sampaikan bahwa istri, suami, anak-anak, orang tua, itu mereka juga adalah karunia Tuhan. Jadi apapun yang ada pada kita itu karunia Tuhan. Bahkan nyawa saudara, nyawa saya, nyawa kita juga adalah karunia Tuhan. Pemberian Tuhan itu haknya Tuhan. Tuhan yang punya kedaulatan penuh. Amin. Biar ini menjadi pegangan kita. Bahwa apa yang ada pada kita itu karunia Tuhan semata-mata. Kalau kita renungkan ini, berarti tidak ada alasan untuk kita bermegah diri, sombong, iri hati. No. Justru kita tetap merendahkan diri kita. Segala sesuatu yang bisa kita capai, segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, itu semua karena Tuhan. Amin. Yang kedua, pandangannya benar yang kedua adalah memiliki tujuan hidup yang benar. Yaitu apa? Mentaati Tuhan sesuai dengan panggilan yang Tuhan telah tetapkan. Menggenapkan panggilan yang Tuhan telah tetapkan. Yohanes Pembaptis, dia tidak mengatakan, aku ini Mesias, tidak. Pada saat Yohanes Pembaptis mendapatkan laporan seperti itu, Yohanes Pembaptis langsung katakan, antara lain, aku memang bukan Mesias. Yang Mesias itu memang Yesus. Bahkan jauh waktu sebelumnya, Yohanes Pembaptis malah mengarahkan semua pengikutnya untuk mengikut Yesus. Nah saudara, ini memberi pelajaran buat kita. Kita ini hanya sebagai hamba. Kita panggilan hidup yang kita memiliki, panggilan hidup yang besar, yang terutama adalah membawa orang untuk mengalami Tuhan. Tapi kita bukan juru selamat. Juru selamat tetap Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersaksi kepada seseorang, ingat, kita bukan juru selamat. Yesuslah juru selamat. Kita bawa orang itu untuk mengalami Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan saudara dan saya juga menjadi sebuah kesaksian. Menyaksikan bukan betapa hebatnya kita, tidak. Tetapi supaya Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Orang-orang tertarik kepada kita. Karena adanya kehidupan kita yang luar biasa. Perubahan karakter. Kenapa ya? Ibu atau bapak kok sudah dikhianati, sudah dirugikan, tetap saja bisa berbuat baik kepada dia. Saudara, itu memunculkan karakter Kristus. Kristusnya dinyatakan. Kita bisa memperkenalkan, oh kau mau tahu kenapa aku bisa begini, tidak seperti kehidupanku yang masa lalu. Karena aku punya seorang juru selamat bagiku. Nah saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Punya tujuan hidup yang benar, menggenapkan panggilan Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Itu saja. Saudara, mari sama-sama kita pegang pandangannya benar yang kedua ini. Yaitu memiliki tujuan hidup yang benar. Yaitu mentaati perintah Tuhan Yesus Kristus saja. Menggenapkan panggilan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Sebagai pembuka jalan untuk orang-orang mengenal Kristus Yesus, Tuhan saudara Tuhan saya. Juru selamat saudara dan juru selamat saya. Lewat kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah yang ketiga. Pandangannya benar yang ketiga adalah bahwa sukacita hidup yang sejati dan yang terbesar adalah bukan karena ketenaran, bukan karena kekayaan,
bukan karena keberhasilan, bukan karena pelayanan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena potensi bakat kita, no. Tetapi sukacita terbesar kita adalah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang namanya Coram Deo. Kita selalu mengimani, mengamini bahwa kita disertai oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Tuhan kita. Tidak ada sukacita yang lebih besar lagi ketika kita tahu bahwa kita selalu disertai oleh Allah. Dalam masa pandemik ini yang membuat kita tetap bersukacita, bahkan memiliki hati yang gembira ketika kita tetap tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Nah saudara, Raja Daud itu dikenal sebagai seorang yang memiliki hati yang melekat sama Tuhan. Hati yang intim sama Tuhan. Itu sebabnya dia bisa terus bersukacita dalam tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak serta-merta kita selalu berdoa, baca firman Tuhan, baca Alkitab terus, tidak berbuat apa-apa. Tidak. Ada waktunya kita berdoa. Ada waktunya kita membaca Alkitab. Tapi ada waktunya kita bekerja, kita beraktivitas. Nah pastikan ketika kita melakukan aktivitas kita, yang memasak, masaklah. Yang bekerja di kantor, bekerja di kantor. Yang berusaha, berusaha. Yang menjalankan usahanya. Yang berkuliah, berkuliahlah. Yang bersekolah, bersekolahlah. Tetapi tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Artinya, kita selalu menyadari bahwa Allah ada dan kita selalu hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan pastikan apapun yang kita lakukan selalu memuliakan Tuhan. Termasuk kita jaga mulut kita ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan hanya ada di sekitar kita. Bahkan bagi kita yang percaya sama Tuhan Yesus, Dia tinggal di dalam kita. Amin. Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itulah sukacita yang terbesar. Sukacita sejati kita. Bukan di luar itu. 3 hal. Paling tidak yang kita harus pegang sebagai pandangan yang benar ini. Yang pertama, semua kemampuan dan pencapaian dalam hidup ini adalah karunia Tuhan. Yang kedua, tujuan hidup kita adalah mentaati perintah Tuhan dan menggenapkan panggilan yang Tuhan telah tetapkan buat kita. Panggilan terbesar adalah membawa orang-orang mengalami Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, pandangan yang benar. Yang ketiga adalah kita memiliki sukacita. Kita mengejar, kita mempertahankan, memelihara sukacita yang sejati dan yang sempurna adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Memiliki jiwa yang besar dan benar. Dengan kita memfokuskan hidup kita dengan moto yang besar dan benar. Yesus Kristus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Yesus Kristus semakin penting, kita menjadi semakin kurang penting. Dengan cara kita memiliki pandangan yang benar itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati untuk doa syafaat. Bapak, terima kasih Engkau baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, rahmat-Mu yang Kau selalu berikan buat kami, Tuhan. Tuhan, kami membawa ke dalam tangan-Mu untuk GB Hosana. Diberkatilah seluruh jemaat GB Hosana. Meskipun kami tidak bertemu satu sama lain, Tuhan, tetapi kami percaya perlindungan-Mu, Bapa, senantiasa selalu baru Kau memberkati mereka. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu Bapa. Meskipun kami tidak tahu apa permasalahan di dalam kehidupan mereka, Tuhan, Kau terus pimpin dan Kau terus berikan kepada mereka jalan keluar.
Mungkin di antara mereka yang sakit, Kau memberikan kesembuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Kau memberikan lapangan pekerjaan Tuhan. Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami telah mengikuti beberapa bulan ini ibadah streaming Tuhan secara online. Tetapi kami percaya Kau hadir, Kau mengurapi kami yang mendengarkannya Bapa. Biarlah kami mendapatkan urapan yang selalu baru, dan kami menjadi umat-Mu yang dewasa, bertumbuh dan kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kau urapi juga setiap para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pesan-Mu Bapa. Dan berikan hikmat, pengetahuan yang baru. Dan juga untuk anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, pasutri, para lansia Tuhan. Kau memberkati dengan jam-jam ibadah, jam-jam perenungan firman-Mu, jam-jam doa. Biarlah mereka senantiasa berhubungan intim dengan-Mu Bapa. Terima kasih Kau memberkati usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah mereka Tuhan. Oh Tuhan, meskipun mereka secara online, tetapi hikmat yang baru Kau curahkan kepada anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak lupa juga membawa Bapak Gembala kami, seluruh para pejabat, satukan mereka Tuhan. Urapan yang baru Kau curahkan pada mereka semuanya. Diberikan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang melayani semakin menyala-nyala Tuhan. Tuhan, kami membawa pemerintahan kami, bangsa Indonesia kami, di mana Indonesia telah merdeka 75 tahun Tuhan. Itu atas pimpinan-Mu Bapa. Kau memberkati Bapak Presiden kami, seluruh para menteri, satukan mereka yang sedang mengatasi perekonomian COVID Tuhan. Oh Tuhan, urapan yang baru Kau curahkan pada mereka. Biarlah mereka berjalan dengan jalan yang benar Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk para tim medis Tuhan, dan para perawat yang sedang merawat pasien COVID. Berikan belas kasihan, kesabaran, kasih pada seluruh para tim medis Tuhan, oh yang merawat para pasien Tuhan. Dan kiranya juga kuasa-Mu Kau curahkan untuk para pasien. Biarlah mereka segera pulang dan sembuh Tuhan. Dan masalah COVID ini segera berlalu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Ini seizin-Mu Bapa. Biarlah kami menjalaninya Bapa, dengan penyertaan-Mu Bapa, dengan berpengharapan kepada-Mu Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa selalu berpengharapan kepada-Mu melalui doa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini. Kalau baru saja kami berdoa syafaat, kami juga mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan Roh Kudus yang menyatakan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap orang yang menyaksikan, mengikuti ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, Tuhan yang kuatkan mereka. Biar mereka semua, termasuk hamba, hidup dengan jiwa yang besar dan benar, dengan memiliki moto yang besar dan benar, yaitu bahwa Yesus semakin penting dan kami semakin kurang penting. Yesus semakin bertambah besar, kami semakin bertambah kecil. Dan kami menghidupi pandangannya benar, bahwa segala apa yang kami miliki adalah karunia Tuhan. Tujuan hidup kami hanya mentaati perintah Tuhan saja, menggenapkan panggilan Tuhan atas diri kami, dan kami tetap mempertahankan sukacita yang sejati itu, yang tidak dapat dibeli dengan apapun juga, hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap persembahan, uang
yang dipersembahkan oleh orang-orang yang terbeban, tergerak untuk mempersembahkan uang sebagian dari berkatnya melalui transfer. Diberkati mereka satu persatu, Tuhan memberkati persembahan itu. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat sepenuhnya buat saudara juga buat keluarga saudara. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan keluarga saudara dan memberikan damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semuanya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.